Hai Tentunainer, selamat sore. Seperti biasa ya, di hari Rabu sore ini selalu ada sikat Tentunainer seputar informasi kesehatan yang bakal ngebuat kamu makin tahu akan informasi di dunia kesehatan tentunya ya. Dan sekarang Tentunainers, karena kita akan menuju ke bulan Ramadan ya. Kalau nggak salah besok tuh ada beberapa yang besok juga. Mungkin kalau sekarang hilalnya belum muncul, mungkin lusa ya. Tapi Tentunainers menuju ke bulan puasa kita harus tahu nih kira-kira makanan yang bagus itu apa aja kira-kira ya. Apakah oke, white ya Tentunainers, agak-agak takut. Oke. Makasih loh Mas Jamal udah bantuin personan ini, agak kaget banget ya son-sonnya. Right. Nah, sudah ada bareng dengan Promkes RSHS Bandung. Kita coba invite dulu ya. Kita bakal bareng sama Ibu Vita tentunya. Bakal seru banget Tentunainers, makanya kamu siapin catatan aja nih sekarang. Karena nanti bakal banyak informasi yang menarik juga tentang isi piringku. Isi piringku ini apa ya? Makanya kamu harus tahu ya. So, kita masih menunggu dari Promkes RSHS Bandung. Kok malam lambai kan tuh dari Promkes RSHS Bandung. Tuh, Tentunainers. Ada siapa aja nih yang lagi nonton? Kak Hilmi, Kak Agus Hilmi, halo. Selamat sore. Kita masih menunggu untuk di-accept dulu sama Promkes RSHS Bandung. Karena sekarang kita bakal ngobrol bareng sama Ibu Vita Nur Hikmah, SGZ MPH. Wow, kita masih menunggu ya Tentunainers. Mohon untuk bersabar tentunya. Nah, sudah ada di sini. Halo, Assalamualaikum Ibu Vita. Oke, sebentar Ibu, suaranya kurang bagus dan oh iya, coba sekarang kita pastikan dulu. Sekarang gimana Bu? Sudah aman? Boleh lambaikan tangan? Oke. Sudah aman Ibu? Sepertinya sudah cukup aman ya. ya, sinyalnya hilang timbul. Aduh, semoga lancar. Bila ya, semoga lancar ya. Baik, Resa buka dulu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Vita. Waalaikumsalam, selamat sore juga Kak. Bentar itu siapa Kak? Kak Resna ya? Iya, Kak Resna. Perkenalkan Ibu, aku Resna, salah satu penyiar dari MDK yang kali ini bakal nemenin para penonton di sini bareng sama Bu Vita juga. Kita bakal bahas seputar isi piringku. Gitu. Ya. Aduh, Ini Resna lagi ngobrol sama Ibu Vita Nurmah SGZ MPH. iya. Benar Ibu? Betul. Baik, Ya. siap Bu. Karena kan menjelang bulan Ramadan ya Bu ya, kita harus tahu nih isi piringku itu seperti apa gitu. Namun sebelumnya boleh dong Ibu, Resna pengen minta dulu ke Ibu buat sapa-sapa dulu yang ada di sini, dan ada juga pendengar kita, Tentunainers sebutannya. Boleh mangga Ibu. Liners, oke. Agak belibet ya. Selamat sore teman-teman Tentunainer, salam kenal. Saya Vita dari mewakili Promkes RSHS, mau berbagi tentang apa ini isi piringku ya. Yes. Soalnya biasa kita kan mau Ramadan ya. Oke. Iya, benar banget. So, makasih ya Ibu. By the way, tadi Resna belum nanya kabar Ibu, sehat Bu? Tadi karena Alhamdulillah lagi cerah juga di sini, jadi insya Allah besok Ramadan juga cerah ya. Yes, ya, dan harus juga secerah hati kita ya Bu ya. Ya betul sekali, secara kerudung saya nih pink. Iya benar. Aku juga udah agak-agak slow yang happy gitu ya Bu ya. Senang banget nih ketemu sama Bu Vita. Kayaknya semangatnya tinggi banget. Keren Bu. Oke. Sip, kita langsung aja ke pembahasan ya Bu ya. Mengenai itu tuh kalau misalnya kita lihat judul isi piringku di bulan Ramadan. Isi piringku tuh maksudnya tuh emang isi piring atau ada isi piringku tuh sebuah apa gitu loh Bu. Boleh dijelaskan dulu Bu, silahkan. Boleh. Mungkin sebenarnya udah banyak kali ya Tentunainers yang sudah mendengar apa sih isi piringku, soalnya Kemenkes sendiri udah sering gembar-gembor lah, tapi
mungkin belum paham apa sih isi piringku itu gitu kan. Isi piringku itu ya namanya piring, isinya makanan pasti ya. Cuma Wah, makanannya seperti apa. Nah, isi piringku ini dulu tuh kita pernah dengar konsep 4 sehat 5 sempurna. Ya, Karesna mungkin pernah dengar ya 4 sehat 5 sempurna, cuma itu sudah bertahun-tahun yang lalu, udah nggak populer lagi. Cuma sekarang ada konsep yang mirip-mirip dengan pasar 5 sempurna, tapi yang sudah dikembangkan dan disempurnakan, namanya pedoman gizi seimbang. Nah, si isi piringku ini adalah bagian dari pedoman gizi seimbang itu. Mirip-mirip dengan 4 sehat 5 sempurna, yaitu mengonsumsi aneka ragam makanan. Cuma bedanya dengan 4 sehat 5 sempurna, si isi piringku ini itu menggunakan apa istilahnya? Ini ya, perumpamaan, sajian dalam satu piring. Gimana sih isi piringku itu gitu? Gimana kita mengisi piring supaya bisa sesuai dengan yang dapat nah, si piring yang kita butuhkan besar atau kecil itu kita bagi dua, tengah kiri dan kanan. Nah, sebelah kiri itu ya sinyalnya hidup lagi. iya, agak putus-putus, Ibu. Kita tunggu beberapa saat ini. Isi piring yang dibagi dua ya, piringnya dibagi dua, setengah setengah. Yang kiri, setengah bagian kiri itu juga dibagi dua lagi, 2/3, 1/3. Yang 2/3 itu bagian paling banyak kita isi dengan benar-benar makan pokok yang sama seperti nasinya. Jadi si yang 2/3 itu isinya sebenarnya bisa juga di nasi. Yang penting dia sumber karbohidrat kayak misalnya roti, pasta atau mie juga boleh, kentang itu diisi, tapi di sebelah kiri. Nah, ternyata dia sebelah atas itu tahu baik itu protein maupun protein nabati seperti ikan, ayam, telur, termasuk susu olahannya di dalam bagian lauk tersebut. Kalau dulu sempurna susu itu di bagian luar ya, jadi timpul. Nah, kalau Ya, Bu. Sebentar. Putus-putus katanya, Bu. Ah, dirasa juga agak putus-putus juga nih, Ibu. Coba sebentar ya, Ibu. Mungkin atau saya cari sekarang, posisi dulu. nah mungkin sepertinya lebih baiknya cari posisi dulu mungkin ya, Bu. Mohon maaf nih. Jadi soalnya agak putus-putus. Beberapa Resna tangkap, cuma ada beberapa lagi yang kurang Ya, ketangkap tadi. Karena kita mungkin kalau di bawah router wifi aja udah agak mendingan kah? Nah, sekarang aman, Bu. Jelas Aman. sekali. Aman, Bu. Harus di bawah router wifi-nya. Oke. Sampai mana tadi, sampai lupa. Ini ya, apa? Yang Sepertiga bagian. Oke, udah? Yes. Udah ya. aman, Bu. Sepertiga bagian yang sebelah kiri itu diisi dengan lauk pauk atau sumber protein hewani dan protein nabati. Ada telur, ikan, termasuk susu dan olahannya. Nah, kalau dulu di 4 sehat 5 sempurna, susu itu di bagian luar ya, dia yang menyempurnakan. Tapi kalau untuk di konsep isi piringku ini, si susu adalah bagian dari protein hewani. Jadi boleh diganti dengan protein hewani yang lain. Nggak wajib kita minum susu kalau untuk di isi piringku ini. Aman, Bu, jaringannya? Hilang lagi. Hilang lagi, Bu. Itu baru tadi sampai 1/3-nya protein. Yang tadi kan susunya itu biasanya di luar ya, kalau di 4 sehat 5 sempurna. Ya. Tapi susunya masuk ke protein hewani dan juga nabati. Oke, termasuk oke, berarti udah ya di 1/2 bagian piring. Sekarang setengah yang sebelah kanan. Ya. Yang sebelah kanan diisi dengan sayuran dan buah. Komposisinya seperti apa? Mirip dengan yang sebelah kiri, sama dibagi juga 2/3 dan 1/3. Yang 2/3 yang lebih banyak itu kita isi sayur-sayuran. Rata-rata orang Sunda lah terutama sebenarnya harusnya konsumsi sayurannya banyak ya. Karena kan biasanya kita senang lalap-lalapan seperti itu. Cuma
serat di kita agak kurang, jadi Kementerian Kesehatan menyarankan konsumsi sayuran jauh lebih banyak. Ini hilang lagi. Ya, menghilang lagi Bu, mulai hilang lagi. Tapi suaranya masih aman. Coba Bu. Nah, nah sekarang sudah aman. Sudah. Ini memang kalau Oke. online ya Bu, seru banget tantangan online itu. Oke. Ini ya Aman Bu? tantangannya ya. Iya, Nih. betul sekali. Saya kalau buka pintu keluar takut kucing-kucing keluar gitu ya. Kucing keluar. Coba deh lebih ini kalau di luar ya. Ya, coba kita coba Bismillah dulu ya Bu. Semoga Ya, aman nih. Oke. cuma agak berisik mungkin. Setan, oke. Ya. Sampai Ya, mana tadi? sampai 2/3 itu sayuran dan buah. Yang kanan ya Bu. Iya, yang kanan 2/3 itu diisi sayuran, sepertiganya lagi diisi dengan buah-buahan. Nah, seperti itu sebenarnya karena prinsipnya kurang lebih sama dengan 4 sehat 5 sempurna, cuma bedanya di isi piringku ini kita sekalian tahu porsinya. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna kan kita nggak tahu, yang penting makanannya ada makanan pokok dan lain-lainnya, tapi kita nggak tahu porsinya. Nah, kalau di isi piringku kita tahu porsinya sesuai dengan ukuran isi piring kita masing-masing, seperti itu. Oke. Ibu mohon maaf nih, Resna pengen nanya lagi kan. Tadi di sebelah kanan tuh, tadi udah ada yang masuk ke sebelah kanan 2/3 sayuran, kemudian 1/3-nya buah-buahan. Kalau yang sebelah kiri Ya, itu 1/3-nya protein hewani sama nabati ya dan Bu. Itu nabati. juga susu. Ya, Kalau 2/3-nya? makanan pokok Oh, yang kita makan ini kayak nasi. oke. Siap Bu. Ya, Sarah. Oke, siap. Next ya Ibu, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa nih Bu? Ya, Kenapa memang harus kita gunakan isi piringku? Mungkin boleh diulang lagi mungkin ya Bu tadi penjelasannya. Kenapa sih kita harus pakai metode isi piringku dibandingkan metode lainnya mungkin? eh, bentar. Itu bisa dibilang sebenarnya metode isi piringku ini metode yang paling mudah gitu kan. Kalau kita pengen asupan makan kita, kebutuhan gizi kita terpenuhi cukup, atau yang misalnya kelebihan berat badan mau menurunkan berat badan, itu cara mudahnya adalah menggunakan isi piringku, karena kita tuh nggak usah repot-repot mikirin berapa sih kalorinya, kurang lebih harus ngitung segala macam. Kalau ahli gizi mungkin emang kerjaannya yang menghitung-hitung, tapi kalau misalnya teman-teman tentu liners yang ya males lah hitung-hitungan, bisa pakai isi piringku. Jadi porsinya tuh sudah sesuai dengan kebutuhan kita, kurang lebihnya seperti itu. Untuk orang sehat ya, kalau orang sakit mungkin beda lagi. Ya, nanti ada lagi ya Bu ya. Tergantung sakitnya juga mungkin ya Bu. Sakitnya apa? Ya, kalau Oh, sakit mah langsung konsul aja ke ahli gizinya. benar sekali. Oke, berarti tadi karena untuk memudahkan ya Bu ya. Nggak mungkin ya, Betul. aduh yang ribet. Lagi Resna tuh suka males buat ribet ya. Masa harus digramasi dulu gitu ya Bu. Aduh ini kira-kira Apalagi harus mana? nimbang-nimbang kan, repot banget kemana-mana buat timbangan gitu ya kan Kak? Iya. Jadi ini sudah metode yang cocok mungkin ya Bu ya. Karena selalu ada updatean Betul. gitu. Oke, next nih Bu. Ya, Kita lebih ngobrolin ke mengatur pola makan nih Bu. Karena agak lumayan iya. ya. Mengatur pola makan ketika puasa itu. Kadang tuh Bu, kalau Resna tuh karena siang-siangnya sering scroll gitu ya Bu. Sering scroll, ah mau beli ini, Mm. mau beli itu. Habis gitu dibeli terus tiba-tiba kekenyangan gitu. Ah malah jadi lemes dan jadi nggak mau terawih gitu loh jadinya. Biasa mungkin ya Bu. Gimana nih Bu? Nah, Kira-kira? sebenarnya prinsipnya kalau bulan Ramadan, saya pribadi sih ya, sebenarnya berprinsip saat bulan Ramadan tuh kurang lebih sama dengan kita sehari-hari. Bedanya cuma pola makannya aja yang berubah, yang tadinya kita makannya siang gitu digeser ke malam hari. Karena kegiatan kan sebenarnya kurang lebih sama ya. Cuma apalagi bulan Ramadan malah lebih banyak kegiatannya, karena malam kita masih tambah taraweh, terutama kalau di taraweh di tempat-tempat tertentu yang kecepatannya ekspres, itu kan lumayan olahraga juga ya. Terus atau selain taraweh juga sholat malam, tadarus segala macam gitu kan. Terus siang juga kita tetap beraktivitas seperti biasa. Jadi pola makan itu sebenarnya
kurang lebih sama, cuma waktunya kita geser ke malam. Misalnya biasa kita sarapan pagi jam 7, jam 8. Nah, kalau bulan Ramadan sarapan paginya diganti ke sahur. Terus kalau misalnya makan siangnya kita geser sedikit lah ke ini, ke buka, jadi makanan buka. Nah, kalau misalnya masih ada makan malam, karena kita biasa makan 3 kali, setelah taraweh mau makan lagi bisa. Tapi kalau misalnya cukup 2 kali, karena tadi buka puasa juga ada tajil, udah komplit lah, itu 2 kali juga bisa seperti itu. Jadi istilahnya cuma memindahkan aja waktu makan dari siang ke malam. Pola makannya tetap sama seperti pakai isi piring itu. Nah, terus kalau misalnya, silakan. Ya. Iya, lanjut Ibu, sama. Maksudnya Resna tadi bilang sama gitu. Lanjut Ibu, mangga. Ya, cuma mungkin kadang kalau Ramadan kita suka aji mumpung ya Kak, kayak ada beberapa makanan yang kita nggak ketemu nih selain di bulan Ramadan, kayak misalnya kolak, es buah, terus pokoknya yang manis-manis, karena kata hadis katanya berbukalah dengan yang manis gitu, atau enggak dengan si manis gitu kan. Cuma kebanyakan orang Indonesia mungkin karena terlalu beragam sekali makanannya, kita tuh jadi agak berlebihan dengan si manis ini gitu. Jadi kalau Rasulullah tuh kan berbuka puasa, takjilnya itu cukup dengan 3 buah kurma, itu udah manis. Nah kalau kita kolak dan segala macamnya, itu yang kadang bikin badan kita tuh lemes. Jadi pas taraweh itu ngantuk karena asupan gula kita berlebih. Nah, si gula itu selain dari karbohidrat, kan dari gula di kolak dan makanan manis lainnya, itu gulanya kan gula sederhana, dia langsung di metabolisme, diserap tubuh, digunakan otak. Kalau berlebihan, nasi otaknya itu kekenyangan lah istilahnya dengan gula, jadi mengantuk. Nah, saat kita taraweh, bukannya taraweh, malah pengen tidur jadinya. Siang hari juga seperti itu, kalau misalnya sahurnya kebanyakan karbohidratnya, jadinya ngantuk. Oke, itu memang dari gula itu ya Bu ya, yang menyebabkan kantuk. Makanya kita harus hati-hati mungkin ya Bu ya. Nanti ke depannya mungkin jangan terlalu berlebihan juga. Dan pastinya siang. Di pedoman gizi seimbang juga ada, selain isi piringku, ada panduan ini Kak, GGL. Mungkin kalau di sinetron ada GGS ya, ganteng-ganteng serigala. Kalau di ini ada GGL, gula, garam, lemak. Jadi kita dianjurkan juga untuk membatasi asupan gula, garam, dan lemak. Nah, kalau gulanya itu 4 sendok makan sehari maksimal itu. Kalau kurang lebih baik lagi. Garamnya 1 sendok teh kurang lebih. Kalau bisa lebih kurang lagi, sama lemaknya sekitar 5 gram lah, cukup untuk menumis masak makanan yang nanti kita sajikan dalam isi piringku, seperti itu. Oke, cukup jelas juga ya Bu tadi cara mengatur pola makannya. Next ya Bu, Resna pengen nanya lagi nih mengenai minum nih Bu, kan kalau misalnya ngantuk tuh ya, kan kita dianjurkan untuk minum katanya ya, biar nanti otak kita tuh lebih refresh gitu. Nah kan kalau pun katanya itu tuh harus 8 gelas per hari gitu loh Bu. Nah kira-kira anjurannya. Iya, waktu-waktu gimana nih Bu? Karena kan 8-10 jam kita nggak bisa untuk makan atau minum gitu loh Bu. Kenapa Kak? Punten tadi hilang. Oke. Tadi kan yang minum ya Bu 8 gelas per hari. Ada nggak waktu-waktu khusus 8 kali itu kapan-kapan aja gitu loh Bu? Karena kan siang menuju sore itu kita nggak boleh untuk minum dan makan. Selama bulan Ramadan ya, sebenarnya nggak ada waktu khusus sih. Jadi kalau bisa dipenuhi 8 gelas itu dari malam hari, karena siang kan kita nggak boleh minum, itu dari penuhi malam hari. Cuma mungkin kalau kita sekali minum langsung banyak itu beser ya, pasti bolak-balik ke ke WC, apalagi lagi sholat taraweh bentar-bentar pengen pipis kan nggak enak gitu. Mungkin ada anjuran supaya bisa lebih lebih mudah minumnya, supaya tidak beser, itu ada dibagi ke 8 kali gitu. Jadi saat bangun tidur sebelum sahur, pas bener bangun tidur sebelum ngapa-ngapain tuh minum dulu segelas. Nanti setelah sahur minum. Nah, biasa habis makan kan kita pasti minum ya, minum dulu kurang lebih segelas. Kalau mau lebih misalnya 2 gelas tidak apa-apa, tapi minimal 1 gelas sudah minum. Nah nanti saat berbuka puasa, takjil sebelum makan makanan yang lain, kita minum dulu.
Nah, setelah itu juga pas setelah makan buka puasa kita minum juga. Terus setelah sholat maghrib kita minum, setelah sholat isya kita minum, setelah sholat tarawih kita minum lagi segelas. Nah, nanti sebelum tidur diusahakan maksimal minimal ya 1 jam sebelum tidur itu kita minum lagi. Itu ada 8 gelas nggak Kak? Atau lebih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama sebelum tidur. Pas. Nah, Wow. yang sebelum tidur itu disarankan maksimal 1 jam sebelum Kak. Jangan sampai pas 5 menit mau tidur kita minum. Soalnya takutnya nanti lagi enak-enak tidur, beser, pengen kebangun tidurnya jadi nggak nyenyak. Jadi kenapa kita 1 jam aja. Kalau misalnya kita mau tidur jam 10, jam 9 kita terakhir minum. Oh, kayak gitu, Bu. Ini Resna baru tahu gitu. Soalnya kan biasanya sebelum tidur nih, minum ya, mau minum air atau minum susu, ini biasanya ya, Bu ya, dianjurkan. Ya, Tapi ternyata itu yang ngebuat kita kebangun nanti ya, Bu ya. Kalau misalnya betul. malam. Jadi sampai kebelet pipis seperti itu. Oke, baik. Jelas sekali, Ibu. Terima kasih banyak. Ada lagi nggak, Bu, mungkin yang mau ditambahkan dari Ibu informasi lainnya? Atau seperti apa, boleh? Paling menambahkan ini tadi pedoman gizi seimbang selain makan aneka ragam dan minum 8 gelas sehari juga aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Jadi selama bulan Ramadan jangan mentang-mentang lagi puasa jadinya lemes, nggak ngapa-ngapain gitu. Tetap ada aktivitas fisik, nggak usah lama-lama, 30 menit aja cukup untuk berkeringat menjelang buka puasa. Jadi dekat-dekat misalkan maghrib jam 6 nih, jam setengah 6 kan biasanya jam segitu makanan udah siap ya, udah tinggal nunggu dur beduk maghrib gitu kan, jam setengah 6 sampai jam 6 kita jumba olahraga ringan lah, jumba atau apa namanya nge-gym seperti itu 30 menit aja, nanti pas azan maghrib bisa langsung minum, selesai seperti itu. Terus satu lagi, jangan lupa menjaga kebersihan seperti cuci tangan. Jadi cuci tangan, mungkin waktu kemarin pas lagi pandemi COVID udah pada ahli lah ya, kalau cuci tangan pakai sabun udah pada gitu, kebiasaan baik seperti itu jangan ditinggalkan, tetap menjaga kebersihan sampai kapanpun seperti itu. Baik, jelas Ibu mengerti. Boleh ada yang mau ditanyain lagi nggak, Bu? Dari ini yang minimal 30 menit mungkin ya, Bu. Yang tadi kalau misalnya kan aktivitas fisik itu biar kita berkeringat ya, Bu. Kalau misalnya Resna nih abis nyapu, terus gitu ngepel tuh ya, udah kayak capek nih, Bu, lumayan berkeringat. Nah, itu termasuk nggak, Bu, ke aktivitas fisik yang 30 menit itu? Sebenarnya enggak sih, cuma memang itu lumayan lah menyegarkan ya, enggak mager banget gitu. Tapi kalau misalnya masuk ke untuk yang menjaga aktivitas fisik itu belum termasuk sih Kak. Kalau masalah harus aktivitas fisik itu harus ada ini tuh HIPT. Coba saya agak lupa nih kepanjangannya. Apa ada intensitasnya, ada waktunya, terus ada gerakan yang berulang seperti itu. Jadi ngepel nyapu biarpun itu menguras energi gitu kan, itu belum termasuk sebenarnya. Cuma daripada nggak ngepel nggak nyapu dan macam-macam, itu masih lebih baik daripada nggak ngapa-ngapain. Ya, benar sekali, Bu. Sekalian menjaga kebersihan mungkin ya, Bu ya tadi. Gitu. Oke, karena kan memang ini tuh jadi sesuatu hal yang stigma mungkin ya, Bu, di masyarakat kayak, udah deh, aku nyapu aja, udah beraktivitas gitu. Padahal itu belum termasuk ke dalam aktivitas fisik yang tadi Kalau disebutkan. mau misalnya nyapunya sambil dance, joget gitu kan. Sekarang lagi populer K-pop-K-popan tuh sambil nyapu sambil ngedance ala K-pop itu bisa masuk ke dalam aktivitas fisik. Selama 30 menit kan lumayan berapa lagu tuh. Iya. Ada lumayan ya, 10 lagu mungkin bisa ya, Bu ya? Iya nggak ya, 30? Oke, siap. Baik, udah jelas sekali ya. Ibu Vita, terima kasih banyak loh. Dari tadi udah ngebahas soal isi piringku seperti apa. Ini salah satu metode ya, Bu ya. Metode yang baik, mungkinnya yang ideal sekarang ini, karena sudah ada berapa porsi-porsinya. Kemudian juga tadi minumnya juga udah dikasih tahu sama Bu Vita. Terus aktivitas fisik dan juga jangan lupa jaga kebersihan ya, kata Ibu. Boleh dong, Bu, yang terakhir Resna pengen minta closing statement mungkin dari Ibu, baik berupa tadi mungkin pengulangan atau misalnya advice untuk Tentuners dan para penonton yang sedang nonton live kali ini, Bu.
Oke, untuk teman-teman Tentu Liners, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga untuk bulan Ramadan tahun ini kita bisa lewati dengan sebaik-baiknya, bisa menjaga berat badan, jangan sampai kalap hanya karena banyak makanan enak-enak di bulan Ramadan ini. Tetap coba terapkan pola hidup sehat dengan menggunakan isi piringku itu tadi, dengan membagi 2 piring menjadi 2 bagian, bagian makanan pokok 2/3-nya di setengah piring, sepertiganya untuk protein hewani dan nabati, lalu setengah piring lagi diisi dengan sayuran dan buah-buahan. Jangan lupa juga minumnya minimal 8 gelas sehari, minum air putih ya, jangan yang berasa berwarna. Kalau sesekali nggak apa-apa, tapi jangan tiap hari. Yang tiap hari yang air putih saja. Terus aktivitas fisiknya juga minimal 30 menit di setiap hari. Sama jangan lupa menjaga kebersihan. Sekali lagi, semoga Ramadan kita tahun ini jadi lebih baik, berkah, dan sehat semuanya sampai disampaikan sampai Lebaran. Selamat berpuasa untuk Tentu Liner semuanya. Amin. Alhamdulillah, makasih banyak ya Ibu Vita udah ngobrol-ngobrol tadi, udah ngasih banyak sekali informasi yang tentunya Reza juga ada yang baru tahu juga, kayak isi piringku nih apa gitu loh ya. Kalau 4 sehat 5 sempurna kayaknya udah dari SD Alhamdulillah ya. kalau bisa menambah informasi. Benar, tadi juga lebih dijelaskan lagi mengenai aktivitas fisik seperti apa mungkin ya Bu. Terima kasih banyak Ibu Vita, selamat Sama-sama. menjalankan Ramadan ya. Sehat terus Ibu, terima kasih banyak. Ya, Terima kasih sampai jumpa. kembali. Terima kasih Ibu, Oke, saya terima kasih juga Karina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih banyak Ibu. Oke. Alhamdulillah Tentu Nenes, kita udah ngobrol-ngobrol ya tadi, banyak banget informasi yang kita dapetin, dari mulai isi piringku itu seperti apa, kemudian juga kenapa sih harus isi piringku, terus gimana sih cara mengatur pola makan, terus juga minumannya juga harus seperti apa, 8 gelas itu waktunya seperti apa, nanti akan Resna Save juga live ini, jadi tenang aja ya, kamu bisa tonton ulang kalau misalnya tadi kelewatan nggak tuh. Oke, terima kasih banyak tentunya, selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Bye-bye ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.